Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Rahmadian Fitri dengan NIM 1905937. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi bisnis di pertemuan ke-10 tentang komunikasi antar budaya di era digital. Yang pertama, observasi karakteristik budaya. Yang pertama, budaya lokal. Konsep budaya lokal yaitu budaya lokal biasanya didefinisikan sebagai budaya asli dari suatu kompleks atau kelompok masyarakat tertentu. Wilayah Indonesia memiliki kondisi geografis dan iklim yang berbeda-beda. Misalnya wilayah pesisir pantai Jawa yang beriklim tropis hingga wilayah pegunungan Jaya-Wijaya di Provinsi Papua yang bersalju. Karakteristik budaya lokal yang pertama, suku-suku bangsa Indonesia. Di Indonesia sangat banyak sekali suku. Yang kedua itu bahasa. Bahasa di Indonesia sangat banyak dan beragam. Yang ketiga, kesenian. Kesenian Indonesia itu sangat terkenal sekali sampai ke mancanegara karena kesenian di Indonesia itu sangat unik. Yang selanjutnya budaya asing. Karakteristik kebudayaan asing yang pertama, cara hidupnya budaya asing itu sangat bebas. Yang kedua, sistem politik yang dianut adalah komunisme dan kapitalisme. Yang ketiga, kurang menjunjung norma agama dan kesopanan. Yang kedua, pembahasan tentang manfaat memahami komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu meningkatkan kerjasama yang ada di dalam perusahaan. Maksudnya itu dengan paham komunikasi antar budaya, kesalahpahaman saat bertugas bisa diminimalisasi karena saling mengerti satu sama lain. Contohnya saling mengerti bahasa ataupun toleransi antar agama. Yang kedua, sebagai proses negosiasi. Melalui proses negosiasi yang baik, maka keharmonisan antara satu perusahaan dan lainnya dapat terjaga. Perbedaan budaya yang ada dalam sebuah perusahaan harus dipahami dengan baik melalui komunikasi. Yang ketiga, menyatukan perbedaan budaya yang ada di setiap perusahaan. Komunikasi tersebut dapat berguna sebagai kemampuan seseorang dalam perusahaan untuk mengatasi dan menghadapi budaya yang berbeda. Selanjutnya itu contoh kasus dari komunikasi bisnis antara budaya, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dari cerita saya mempunyai teman orang Jawa dan garis keturunan Batak, dan dia sering mengajak saya tuh bahasa Jawa. Karena saya tidak mengerti dengan bahasa Jawa, saya hanya tertawa dan diam mendengarkan dia berbicara. Setelah itu nanti diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.